Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfira Maulani, NIM 2342014-019. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul Teori Pembelajaran Kognitif. Di sini ada definisi teori pembelajaran kognitif. Poin pertama, ada kognitif didefinisikan sebagai salah satu teori di antara berbagai teori belajar yang mengakui bahwa belajar melibatkan pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk mencapai pemahaman. Yang kedua, teori belajar kognitif adalah suatu teori belajar yang menempatkan penekanan lebih besar pada proses belajar daripada hasil belajar. Yang ketiga, ada teori belajar kognitif mencangkup prinsip-prinsip dasar psikologi seperti pembelajaran yang aktif, pembelajaran melalui interaksi sosial, dan pembelajaran melalui pengalaman langsung. Dan yang terakhir, menurut pandangan kognitif, perilaku seseorang tidak hanya dikendalikan oleh ganjaran dan penguatan. Tingkah laku seseorang selalu didasarkan pada proses kognitif, yaitu tindakan untuk mengenali dan memikirkan situasi di mana perilaku tersebut terjadi. Selanjutnya ada contoh kasus. Seseorang yang melakukan pengamatan selama perjalanan mengalami aktivitas mental. Kemudian, saat menceritakan pengalamannya kepada teman, dia tidak bisa menghadirkan objek-objek yang dilihatnya secara langsung selama perjalanan. Dia hanya dapat menggambarkan objek-objek tersebut dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Dalam proses ini, terjadi perubahan pengetahuan dan pemahaman. Jika perubahan pengetahuan dan pemahaman tersebut memengaruhi sikap individu, maka terjadi perubahan sikap. Proses ini dapat berlanjut dan berdampak pada perubahan yang lebih luas di berbagai aspek kehidupan individu. Selanjutnya ada dua kajian mengenai teori kognitif yang penting dalam perancangan pembelajaran. Yang pertama, teori tentang struktur representasi kognitif, dan yang kedua, proses ingatan atau memori. Di sini, menurut Jean Piaget, teori pembelajaran kognitif adalah proses belajar terjadi ketika individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Ada beberapa hal penting yang diambil terkait teori kognitif, sebagaimana dikemukakan oleh Piaget. Diantaranya adalah poin yang pertama, individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Yang kedua, individualisasi dalam pembelajaran. Selanjutnya di sini ada tahap-tahap perkembangan kognitif menurut J.S. Brunner. Yang pertama, tahap praoperasional, yang kedua tahap operasional konkret, yang ketiga tahap operasional formal. Di sini menurut J.S. Brunner, teori pembelajaran kognitif yaitu menekankan pentingnya cara individu mengorganisasi pengalaman dan pembelajaran mereka sendiri. Menurut Brunner, perkembangan intelektual anak dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada fase praoperasional, yang kedua fase operasi konkret, yang ketiga fase operasi formal. Yang terakhir ada tahap-tahap dalam proses pembelajaran. Nah, menurut Brunner, belajar merupakan proses kognitif yang terjadi dalam diri seseorang. Terdapat 3 proses kognitif dalam belajar. Yang pertama, proses pemerolehan informasi baru. Yang kedua, proses mentransformasikan informasi yang diterima. Dan yang terakhir, 3, menguji atau mengevaluasi relevansi dan ketepatan pengetahuan. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.